terima kasih amat Tuan, masukan yang sangat luar biasa. Satu lagi kita ambil yang terjauh, ada Filipina. Pastor, ada Tuan kita dari Manila, ada Tuan Kopong. sama Tuan Kopong. Waktu dan kesempatan kami berikan. Ya, baik. Selamat malam. Kakak ke Arik Wahankai. Selamat malam Pak. Malam Arik. Dan Pak Wakil Bupati, juga Pak Ketua DPR dan semua yang hadir pada malam hari ini. Gue cuma mungkin ada beberapa poin. Ya, terima kasih bahwa bisa mendengar juga apa yang sudah dilakukan oleh pihak pemerintah kita dalam hal ini Pak Bupati bersama Wakil Bupati dan jajaran, dan juga Bapak Ketua DPR, Bapak Ketua DPRD dan Titip Hangkai yang dalam diskusi-diskusi. Dari diskusi-diskusi baik di WhatsApp ataupun di ruang ini, jadi muncul satu pertanyaan bodoh goem bahwa apakah kemudian sekarang Titip mau meneropong Titip dari Indonesia meneropong Adonara atau dari Adonara meneropong Indonesia. Ini juga tentu berkaitan dengan moto pembangunan Bapak Bupati dari desa menata kota. Karena ketika kita berbicara soal hukum perda, ini kan gue di awam, tetapi kemudian yang gue mau maksudkan, apa yang baik yang kemudian diusahakan oleh pemerintah dan juga kearifan lokal di Adonara, coba ditemukan satu kata atau satu simbol yang menjadi pengikat, penghubung antara kearifan lokal dengan rumusan undang-undang yang kemudian nanti akan dikeluarkan. Sehingga jangan sampai kita hanya melihat Adonara dari luar, dari jauh, tetapi justru kita melupakan poin-poin atau nilai-nilai kearifan lokal yang ada di Adonara sendiri. Maka saya kira ini juga penting karena berkaitan dengan moto pembangunan Bapak Bupati dan Wakil Bupati bahwa dari membangun desa menata kota. Lalu yang kedua, hampir semua dari pembicaraan kita tadi, kita berbicara soal bagaimana usaha menghentikan perang. Sedang kita tahu di wilayah Adonara, kebanyakan perang ataupun pembunuhan itu bermula dari tanah. Maka saya juga mengusulkan bagaimana soal tanah di wilayah dalam arti ini, secara khusus di wilayah Adonara dilihat lebih dekat, apakah di seluruh wilayah Adonara itu memiliki yang disebut tanah ulayat atau tanah masyarakat adat. Sedangkan helong kami, baik di Keluahin maupun kami Pulau Balaweling Noten, kami ma'ama saja itu antara ya hampir di seluruh Balaweling yang mari melalui Ruka, daerah Bani dan semuanya itu pun hanya kepemilikan satu orang. Ini juga yang perlu dilihat, ya. Maka gue sempat tulis dan mengusulkan bahwa mari kita juga terbuka mengikuti gerakan pemerintah dalam hal sertifikasi tanah. Misalnya di dalam aturan pembentukan lembaga adat juga mengatur soal pengaturan tanah ini, baik itu kepemilikan secara pribadi ataupun kepemilikan suku. Sehingga kemudian tidak terjadi persoalan yang terus terjadi, yaitu sampai pada pembunuhan. Karena harus kita akui, menjadi sebuah kritikan mungkin bagi Tite, dalam hal kecil saja, pembangunan rumah ibadat. Di tempat lain kita menuntut IMB, tetapi mungkin di wilayah kita Flores Timur, membangun rumah ibadat pun kami tokoh agama melanggar untuk tidak meminta IMB. Hal ini juga kemudian berdampak pada masalah sosial lainnya, termasuk soal tanah. Bahwa yang penting bahwa goenonan, tetapi dalam hal catatan, entah itu surat kekuasaan dan sertifikat, tidak ada. Dan itu juga akhirnya terjadi misalnya di wilayah masyarakat Dayak, karena gue sempat di Dayak Kalimantan Timur, ketika kami mengurus tanah, maka yang pertama kami pertanyakan adalah ada sertifikat atau tidak. Karena itu sekarang menjadi sebuah kekuatan landasan hukum. Dan juga sampai pada mencari kearifan lokal yang ada. Dan yang kedua masih berhubungan dengan konflik. Dari tadi atau dari diskusi-diskusi kita masih berbicara seputar bagaimana memutus pertumpahan darah atas tanah. Tetapi dari beberapa pembicaraan ini, kita pun belum berbicara secara mendalam bagaimana memutus dendam masa lalu atas peristiwa yang sudah pernah terjadi. Artinya bagi saya, hukum rekonsiliasi pun itu juga menjadi
satu kekuatan di dalam lembaga adat ini untuk mengurus yang namanya rekonsiliasi, bahwa di semua level, di semua daerah sudah punya yang namanya rera bulang alap atau kapak buran dan lain leluburan dan lain sebagainya. Bagaimana itu juga direvitalisasi, dihidupkan perannya dalam satu payung hukum sehingga didengarkan atau minimal ketika mereka berbicara itu diikuti. Dan yang ketiga, Gue ingatkan. ya, oke, 2 menit lagi. Ketiga, berhubungan dengan ketakutan-ketakutan tadi, gue hanya mau ajak ya, misalnya Bapak Bupati bersama anggota DPRD juga menggandeng tokoh-tokoh agama. Karena bagaimanapun, secara psikologis, masyarakat kita di seluruh Flores Timur masih menghargai tokoh-tokoh agama untuk berbicara. Baik itu di pihak keuskupan atau di remaja masjid ataupun di teman-teman Islam, mengajak mereka untuk duduk bersama dan nanti mereka juga akan berbicara turun langsung ke umatnya dan juga ke masyarakat untuk berbicara bersama dengan mereka. Dan yang terakhir, saya kira mungkin kita juga bisa belajar di Sumba melalui rumah budaya yang dikelola oleh satu tarekat, yaitu tarekat Redemptoris. Mereka untuk menjaga tanah mereka, seperti kekhawatiran adik satu yang dari Jakarta, untuk menjaga tanah mereka, maka melalui rumah budaya tarekat Redemptoris merevitalisasi rumah-rumah adat. Nah, maka dengan itu untuk membakar hutan, membakar tanah tidak terjadi lagi, bahkan untuk perebutan tanah pun tidak akan terjadi karena mereka akan mengingat bahwa ketika kita membangun rumah adat, kita akan menggunakan bambu, kita akan menggunakan alang-alang. Bahkan sampai kepada simbol-simbol adat pun akan dirawat melalui revitalisasi rumah-rumah adat. Saya kira itu saja, sekian dan terima kasih. Kembali ke moderator. Baik, terima kasih amat tua yang Bismillah. Semoga sehat-sehat selalu dan salam sehat. Terjaga oleh Tuhan dan Allah Ta'ala. Salam sehat. Oke, baik. Inakama kakari opala bebreu melasnare bahangkae. Waktu kita sudah menunjukkan pukul kurang lebih 11.22. Sedikit lagi kita menuju ke 11:30. Hadir di tengah-tengah kita juga ada Bapak Wakil Bupati Flores Timur. Bapak Wakil Bupati Flores Timur, sekalipun bukan sebagai narasumber, sudah hadir di tengah-tengah kita sebagai sesama bersaudara, sebagai Opoala Baibreung Kakanuari. Pak Wakil Bupati, waktu kami sorono si untuk tegur sapa inakama kakari bangka di forum ini. Kepada Bapak Wakil, waktu kami serahkan. Baik, selamat malam untuk kita Wangkai. Salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang gue ngebato nggak dulu, KB Inak, KB Amak, KB Kakak, KB Hari, Okupai, Cina Bine, Baibring Melasnare Wangkai, lama holot khusus Adonara di grup Apuori, di dalam Flores Timur dan luar Flores Timur. Selamat malam untuk kita Wangkai. Yang pertama, selamat malam. Ya, diskusi deteksi Apuori itu kemudian gue selalu mendiskusikan dengan Pak Bupati karena beliau sebagai Bupati, kepala daerah sekaligus kepala pemerintahan dalam semangat otonomi daerah di tingkat Kabupaten Flores Timur. Jadi gue selalu sampaikan informasi Pak Bupati, ada gagasan-gagasan baik yang dirancang oleh Apuori yang terdiri dari para akademisi, cendekiawan, kaum terpelajar, juga ada masyarakat yang ada di akar rumput lainnya yang menginginkan agar tertemukannya satu format penyelesaian konflik di Lampung Darunara yang mungkin harus ada pendasaran hukum formalnya yang lebih jelas. Dan Pak Bupati menerima ini dengan sangat gembira. Kemudian Pak Simon Petansili juga sebagai penghubung sudah bicara dengan Pak Bupati dan Pak Bupati sangat setuju akan hal ini. Dan sesungguhnya Pak Bupati Anton Ajun dan saya sebagai wakil punya niatan baik untuk menggagas metode penyelesaian konflik di Lamoholot dengan metode pendekatan budaya itu sejak tahun 2017. Itu dapat kita ketahui dalam berbagai metode penyelesaian konflik di desa.
itu pemerintah daerah selalu menawarkan pelibatan tokoh-tokoh adat secara de facto. Dan sejalan dengan itu, kemudian bagian hukum sementara berpikir untuk proses pencabutan Perda nomor 17 tahun 2006 yang juga dalam bab khusus mengatur soal lembaga adat. Lalu sementara dalam rancangan itu lahirlah Permendagri nomor 18 tahun 2018. Sehingga Permendagri ini lahir di akhir tahun 2018. Karena itu dalam prolegda tidak bisa dimasukkan pencabutannya di tahun 2019. Kita baru melakukan penyusunan program legislasi daerah untuk tahun 2020 tahun ini untuk dilaksanakan. Sambil itu rancangan peraturan bupati tentang lembaga adat desa itu sudah ada. Dan seperti yang Pak Bupati sampaikan tadi, semangat keterbukaan, semangat partisipasi, sekalipun kalau dari segi formalitas bentukannya, Perbup ini kan sebenarnya tidak butuh public sharing. Tetapi dengan semangat asli demokrasi disampaikan oleh Bapak dosen Dr. John Tubahelan tadi, itu juga diinginkan oleh Pak Bupati, kemudian dipertegas oleh abang kita Hakim Ahmad Petensili, bahwa akan mengundang seluruh stakeholders untuk diperdengarkan langsung niatan baik Pemda. Itu juga Pak Bupati sudah memikirkannya dan nanti akan dilaksanakan pada waktunya. Lalu yang kedua, soal kecemasan-kecemasan tadi itu memang penting untuk kita cemaskan. Karena prospek pembentukan peraturan daerah atau apapun namanya Perbup, itu bukan soal pada bagaimana membentuknya. Itu gampang. Karena pembentukan peraturan perundang-undangan termasuk Perbup, itu kan bisa mutatis-mutatis. Juga dimasukkan kearifan lokal yang dipandang perlu untuk diatur dengan landasan hukum perda atau Perbup. Tetapi yang menjadi krusial itu adalah pertanyaan soal daya guna, bukan sekedar daya ikat. Daya guna peraturan itu, misalnya Perbup yang kita mau rancang ini, ketika itu sudah ditetapkan, jangan sampai dia mubasir di sana. Apalagi hantar-hantaran pertanyaan Bupati tadi soal kenetung, soal kita di Adonara misalkan, di beberapa tempat masih diributkan soal kebelaan lewo, bahkan kebelaan suku di beberapa wilayah. Itu juga diributkan antara ama satu dan ama yang lain. Soal meributkan soal eksistensi lewo, bahwa lewo ini bu kakak, lewo ini bu ari. Ini yang masalah-masalah psikologis. Pak Bupati sudah serukan tadi sebagai pemimpin. Cuma beliau menyampaikannya dalam tanda petik umum. Beliau tidak memasuk lebih jauh. Tapi saya sebagai orang Adonara menyampaikan secara gamblang untuk kita Adonara lebih banyak berpikir ke sana. Soal kecemasan ini jadi penting. Yang menjadi substansi pembuatan Perbup ini. Perbup ini kalau mau hitung dari formalitas bentukannya, satu hari pun Pak Bupati bisa tantangan. Yang menjadi krusial itu adalah kecemasan kita yang nanti juga dirumuskan dalam Perbup ini. Itu selain kewenangan delegatif yang dimiliki oleh Pak Bupati, yang dimiliki oleh institusi di atasnya, yaitu pemerintah pusat, di luar dari 5 kewenangan yang dimiliki pemerintah pusat, juga perlu kita ingat, Pak Bupati punya kewenangan atributif. Kewenangan diberi oleh peraturan perundang-undang yang lebih di atasnya, yakni Undang-Undang mengenai pemerintahan daerah nomor 23 terakhir 2014. Apa itu kewenangan atribut yang dimiliki Pak Bupati? Artinya kearifan-kearifan lokal yang pemerintah memandang perlu diatur dengan dasar regulasi Perbup, itu akan Pemda atur di dalamnya. Selain cara mutatis, Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, juga Permendagri 18 tahun 2018. Karena itu khusus soal di atributif ini, butuh pemikiran kita semua, dan Pak Bupati sudah terbuka tadi. Mungkin juga ada gagasan dari para akademisi melalui Apori, bisa dikirim ke pemerintah daerah dengan draft lengkap sekalipun tidak masalah. Lalu disesuaikan di sini, baru Pak Bupati kemudian terakhirnya menandatangani draft final menjadi Perbup. Dan wajib lakukan public hearing dengan masyarakat untuk dapat masukan. Pandangan Pak Hakim tadi, nanti Pak Bupati mengumpulkan semua itu, dan itu bisa dilakukan jajak pendapat supaya benar-benar partisipatif. Jika masyarakat mayoritas menghendaki itu diatur dan menjamin tidak ada konflik akibat hadirnya peraturan ini. Karena ada masyarakat kita memahami, nanti Bupati mau usahakan siapa ini jadi ketua lembaga adat ini. Posisi dia sebagai apa di lewo ini. Itu juga kan kadang keributan kecil yang bisa mengganggu substansi besar. Dan itu nanti bersama kepala desa dan kepentingan adat lainnya, pemerintah daerah melalui Pak Bupati kemudian menanyai secara langsung sesuai arahan abang kita Hakim
amat prinsip tadi. Tapi prinsipnya sikap Pak Bupati sudah jelas, Pergub segera dilaksanakan, didahului dengan pencabutan Perda nomor 17 tahun 2006. Jadi apa yang gue sampaikan tadi itu ada halnya sifatnya kecemasan yang harus kita pergunjingkan, tapi sikap Perda sudah jelas, Pergub akan segera Pak Bupati tangani melalui tahapan sesuai aturan perundang-undangan, didahului dengan pencabutan Perda supaya tidak tumbang tindih. Memang secara teoretikalnya ketika pokoknya sudah mati tidak perlu lagi batang tubuh cabang-cabangnya. Tetapi secara administrasi pemerintahan sepanjang kita belum cabut melalui seremoni yang ditentukan oleh undang-undang yang mengatur tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan, itu di Kementerian Dalam Negeri tetap dicatat sebagai peraturan yang masih berlaku, sehingga harus dicabut melalui mekanisme paripurna DPRD Kabupaten Flores Timur. Jadi Inak Amat Biwang KKD Manasnare, terima kasih sudah menggagas ini dan Tuhan Lewotana mungkin Bukarara, sehingga KKD Manasnare yang rangkai amat orang tua Pulau Kuari Arnara, diskusi sudah berdiri-jiri dan saya ikuti persis, kemudian menyampaikan ke Pak Bupati dan Ketua DPR, langsung diterima dengan tangan terbuka, bahkan sangat membuka diri untuk penyempurnaan ke depan sesuai harapan kita semua. Kuncinya kita buka diri dan semangat merendah diri, rendah hati, itu mesti harus dikedepankan. Uketit ini lawa lamholok, lawa kakari, kakampati aring beda, kakikiru aring baki. Kakang galane, goyong arinai, aring minunai, HP kakangnya. Itu menunjukkan bahwa semangat kerendahan hati yang disampaikan oleh Pak Bupati, wajib hukumnya ini kita laksanakan sehingga Pergub ini benar-benar efektif ketika dilaksanakan, masyarakat kita merasakan daya gunanya. Terima kasih dan diskusi Muaikam tetap berjalan normal. Baik. Pemerintah membutuhkan terus selanjutnya. Terima kasih dan selamat malam untuk Tito Wangga. Baik, terima kasih sama Wakil Bupati Flores Timur. Kita langsung saja, karena waktu kita sudah menunjukkan pukul 11.35. Gue sebelumnya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Memang untuk memberikan rasa adil terhadap waktu yang ada ini tentu tidak bisa. Sehingga ada Dr. Steph Eko Ola juga ada di sini, sama Dr. Ake Bekeno, Ari ke Sendukene, termasuk juga salam hormatku buat adindaku Safa Soge yang juga ada di forum ini. Memang waktu kita sangat terbatas. Untuk menutup kebersamaan kita pada malam hari ini, boleh dengan kesempatan 1-2 menit saja. Closing statement 1-2 menit saja, Pak Bupati, Pak Ketua DPR, dan juga Ahmad John Wahelan. Kepada narasumber, Pak Bupati, waktu dan kesempatan kami serahkan 1-2 menit untuk closing statementnya. Silakan Pak Bupati. Saya kepada Kapolri, karena keterlibatan dalam diskusi yang berkaitan dengan lembaga adat. Ini berkaitan langsung dengan penyelesaian persoalan-persoalan yang ada di desa. Sehingga saya berkeyakinan keikutsertaan mulai dari diskusi ini, dia akan memberi dampak terhadap pelaksanaan dari proses sejak pembuatan Pergub, kemudian Perdes, tetapi yang lebih luar biasa lagi, bagaimana kita mampu mempengaruhi saudara kita, orang-orang tua kita, KBRI kita di lowong kita masing-masing, supaya semuanya bisa berjalan dengan baik. Jadi apresiasi kepada Kapolri dan kepada semua kita yang telah terlibat dalam diskusi. Saya kira demikian, terima kasih. Baik, terima kasih sama Bupati Flores Timur. Berikut kami beri kesempatan kepada narasumber berikut, sama Ketua DPR, sama Robert Tribun Kereta untuk menyampaikan closing statement-nya. 1-2 menit, Abang. Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Dalam kerangka untuk memantapkan kelembagaan adat desa, DPRD secara kelembagaan siap memberikan dukungan kepada pemerintah daerah untuk mewujudkan
Perbub sesuai dengan amanat Permendagri nomor 18 tahun 2018 dan sekaligus siap mengawal peraturan Bupati Flores Timur untuk menjawab pembentukan lembaga adat di tingkat desa. Demikian saya kembalikan. Baik, singkat, padat, dan jelas sekali apa yang sikap politik yang disampaikan oleh Ketua DPR. Berikut Amak John Tubahelan, kami beri kesempatan 1-2 menit untuk menyampaikan closing statement-nya. Silakan. Ya, baik. Terima kasih. Lembaga adat desa adalah salah satu solusi penyelesaian konflik di desa, baik di Lamholot secara keseluruhan maupun Adonara pada khususnya. Maka mari kita semua dukung pembentukan peraturan bupati sebagai pedoman pembentukan lembaga adat desa. Saya punya suatu keyakinan bahwa peraturan bupati ini sudah ditetapkan, maka lembaga adat desa akan bermunculan di desa-desa, terutama di Adonara. Kita semua yang terlibat dalam diskusi, saya menghimbau untuk terlibat terus sampai ke pembentukan lembaga adat desa. Karena dengan terbentuknya Perbub tidak berarti bahwa lembaga desa itu terbentuk. Maka baik akademisi, politisi maupun birokrat, LSM dan lain sebagainya, kita dukung tidak hanya sampai di sini. Ketika pemerintah daerah, Pak Bupati, Ketua DPRD, Pak Wakil Bupati membuka ruang untuk adanya partisipasi, peran serta anak laut tanah, maka mari kita lanjutkan. Tidak berhenti di sini. Lembaga adat desa terbentuk, Lamholot, Adonara aman menurut saya. Terima kasih. Ya, saya kembalikan pada Pak Moderator. Baik, terima kasih untuk Amak John Tubahelan yang sudah menyampaikan pendapat akhirnya di closing statement ini. Ternyata diskusi kita malam hari ini juga sampai di ujungnya. Ucapan minta maaf sekali lagi ke Inak Amak, Kakak Ari Wahangkai yang mungkin namanya tidak bisa gue sebutkan satu persatu, terutama yang sudah menyampaikan ke saya lewat chatroom, adindaku tersayang Safrudin Atasoge, mohon maaf yang sebesar-besarnya, kepada Arik Senukene, Ama Frans Lamenepa, bini anak, minta maaf yang sebesar-besarnya. Waktu kita sudah menunjukkan 11.42. Aman, Nana. Menuju aman, tengah malam. Aman, Nana. Ya, siap. Oleh karena itu, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, Inak Ama Kakak Ari Opu Ala Baibreo Malasnare yang hung batong blolo. Diskusi kita malam hari ini sudah mencapai titik puncak di mana segala hal yang kita percakapkan selama berjilid-jilid di Apu Ori virtual ini, dalam pertemuan virtual ini ternyata mencapai titik terangnya. Titik yakin karena dengan kehendak baik, dengan niat baik, dengan ketulusan, dengan kejujuran terhadap Lewotana, semua ini berjalan sesuai dengan rencana kita. Kita patut mensyukuri itu kepada amak orang tua, para akademisi, para praktisi, dan juga elemen-elemen lain yang terlibat di dalam forum ini. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Tentu perjalanan masih panjang. Dialog yang kita bangun tidak berhenti sampai di sini. Jalur dialog untuk membangun demokrasi ini mestinya kita tumbuh kembangkan terus antara masyarakat, antara rakyat dengan pemerintah, antara pemerintah dengan rakyat, sehingga kita bisa membangun harmonisasi di dalam membangun Lewotana kita yang tercinta. Terima kasih Pak Bupati, terima kasih Pak Ketua DPR, malam hari ini menyempatkan waktu yang cukup panjang sampai 11:30 bersama dengan rakyat, bersama dengan masyarakat kami yang semua ada di dalam Apu Ori ini. Mungkin selanjutnya soal teknis, kalau soal potensi partisipasi yang sudah ditumbuh kembangkan di Apu Ori ini dianggap penting oleh pemerintah. Malam hari ini Pak Bupati sudah nyatakan bahwa ini sebuah hal yang luar biasa dan juga Ketua DPR sudah nyatakan itu, maka
sambungan komunikasi kita tidak boleh berhenti sampai di sini. Satu hal yang mesti diketahui juga oleh pemerintah dan juga DPR, jauh sebelum ini kami di Kupang, termasuk juga Pak Jonto Bahelan, sudah menyampaikan secara tegas, ini partisipasi murni, kemauan murni, dan sumbangan murni. Partisipasi yang tidak berpikir tentang seberapa besar anggaran yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk memfasilitasi kehendak baik, niat baik yang sudah muncul di Forum of Wari ini. Soal mekanisme pemerintah, soal mekanisme anggaran dan lain sebagainya, itu dikembalikan kepada Bapak Bupati, Bapak DPR, dan juga semua pemangku kepentingan yang ada di situ. Saya menyampaikan hal ini maksudnya kita secara terbuka dari awal sehingga kedepannya kita selalu bersama-sama dalam keluargaan, dalam kesetiaan kita sebagai Kakang dan Ari dalam prinsip Kakang Keru Ari Baki sama Pak Wakil Bupati Kepai Nakuneh. Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan. Setelah ini kita berpamitan dengan cara kelamaholotan Pak Bupati dan Pak Ketua DPR dan juga Ahmad Jonto Bahelan bisa meninggalkan kami berpamitan dan kita semua bisa berpamitan dengan tata cara kita masing-masing. Sekian dan terima kasih. Luar biasa, Selamat Nana. malam untuk TT Bahangkai. Mantap. Ya. Malam Pak Bupati, selamat malam. Selamat malam untuk TT Terima Bahangkai. kasih. From up here, the world seems small. We can sit